Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Hadaratul muhtaramin, ashab al-fadilah, sadatul ulama wal masyayikh, Ru'asa Syuriyah, Hadirat Mustasyarin, Kiai Haji Mujib Qolyubi, Kiai Haji Dr. Mujib Qolyubi, dan Akhil Aziz Al-Karim, Bapak Kiai Haji Dr. Masyuhud, Ketua PBNU, seluruh jajaran PB yang hadir dalam acara haul memperingati wafatnya atau mengenang jasa-jasanya tokoh Nusantara Pak Diponegoro melalui virtual ini, Bapak-bapak, Ibu yang berbahagia. Haul itu bahasa Arab. Maknanya tepung tahun. Satu tahun putaran di hari yang sama itu namanya satu haul. Tidak hanya arti satu putaran hari kematian, tidak. Nah, seperti saya memiliki uang atau harta. Pertama kali menyimpan tanggal 15 Januari. Maka nanti tanggal 15 Januari tahun depan wajib mengeluarkan zakat kalau memang sudah mencapai nisab kewajiban zakat. Nah, di Timur Tengah ada acara seperti kita haul namanya Dzikra Wafati Fulan. Pernah ada acara di Damaskus besar, Dzikra Wafatil Imam Al-Ghazali. Para ulama sedunia datang. Pernah juga kalau di Mesir biasa itu Dzikra Wafatil Sayyidah Zainab, Sayyidina Husain, apalagi di Iran. Dan kalau di istilah kita haul di sana namanya Dzikra Wafati Fulan. Bahkan Raja Hasan Maroko pernah mengadakan Dzikra Wafati filosof Aristoteles. 23 sana, 23 qarn. Memperingati wafatnya filosof Aristoteles yang ke-23 abad. Itu Raja Hasan Maroko, bapaknya raja yang sekarang. Tapi kemudian menjadi terminologi Nusantara, khas Nusantara, haul diartikan memperingati kematian. Padahal haul itu sendiri maknanya satu putaran tahun, putaran. Dalam tanggal hari yang sama, itulah satu haul, satu putaran. Hari lahir juga bisa haul namanya. Dzikrul Milad. Tapi yang sudah menjadi budaya, menjadi ciri khas Islam Nusantara, haul diartikan dzikrul wafat. Kenapa kita kalau Nabi Muhammad yang diperingati maulidnya, hari lahirnya. Kalau selain Nabi Muhammad itu hari wafatnya. Itu kenapa itu? Karena kalau Nabi Muhammad SAW sejak lahir sudah membawa rahmat. Sudah membawa mukjizat. Waktu lahir itu. Sudah jelas yakin. Ini anak membawa rahmat. Sampai-sampai diterangkan dalam berjanji. Kamarnya Sayyidah Aminah bersinar. Semua orang di penjuru itu melihat ada sinar dari pojok kamarnya Sayyidah Aminah. Di antara yang melihat, Abu Lahab juga melihat. Itu ada apa di kamarnya Aminah itu kok bersinar. Menyuruh budak perempuannya Thuwaibah. Ternyata lahir seorang anak putra yang dinamakan Muhammad. Abu Lahab bangga punya ponakan laki-laki lahir. Karena pamannya Abu Lahab itu. Tapi paman tiri ya, bukan tidak. Lain ibu dengan Said Abdullah. Nah, kemudian Thuwaibah dibebaskan dari perbudakan. Nah, ini dalam hadis dikatakan nanti Abu Lahab setiap hari Senin diangkat dari neraka, padahal itu nerakanya dinas sudah tabat yada Abu Lahab, sasla naron.
Tapi nanti setiap hari Senin diangkat karena sekali saja seumur hidup berbuat gembira menghormati lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kalau selain Nabi Muhammad, begitu lahir, belum tahu ini anak mau jadi apa ini. Mau jadi orang baik apa jadi orang jahat. Mau orang berjasa apa orang kurang ajar. Kita nggak tahu. Ternyata sosok ini orang baik. Kiai Hashim, Kiai Mahrus Ali, Kiai lain-lain lah. Kiai Ali Maksum. Ternyata menjadi ulama besar, berjasa, membina masyarakat dan pesantren, berjasa besar dalam dakwah lah pokoknya. Lagi sedang mengalami puncak suksesnya, sedang dalam keadaan yang sukses, mencapai puncak kesuksesan, wafat, meninggal. Nah, di hari wafat itulah masyarakat Islam atau santri-santrinya minimal, murid-muridnya, santrinya, masyarakatnya menangisi wafatnya ulama tersebut. Maka setiap hari wafatnya, 1 putaran 1 tahun, diperingati, yaitu ketika hari ini Kiai Hashim Asy'ari atau Gus Dur wafat. Itu kita bisa mengenang wafatnya beliau, almarhum Gus Dur misalkan, hari ini wafatnya di Jakarta, dibawa ke Tebuireng, disambut oleh masyarakat ratusan ribu, itu nanti mengenang begitu. Itu dalam arti haul dzikra wafati fulan atau seorang alim siapapun, contohnya Gus Dur lah. Maka selain Nabi Muhammad, yang kita peringati adalah dzikra wafatih, bukan dzikra miladih. Nah, kemudian kenapa kita repot-repot menghauli ulama besar, apalagi ziarah kubur, tawassul, minta tolong, itu apa sih? Ziarah kubur, berdoa di kuburan. Itu dalam rangka komunikasi spiritual. Kita yang masih hidup yang ada fisiknya ini, rohani kita parsial. Rohani kita terikat, terhalang oleh fisik. Maka menjadi rohani yang parsial. Furoda, afrod. Nah, kalau orang sudah meninggal, apalagi orang soleh, ulama, aulia, maka telah menjadi ruh universal. Nafas universal, nafsul kulliyah. Ruhul kulli, nafsul kulliyah. Maka kita yang masih parsial ini komunikasi, silaturahim, silaturruh. Komunikasi rohani, ya, seperti kita yang masih parsial ini membutuhkan bantuan atau pertolongan lah dari roh universal, yaitu rohnya para ulama yang sudah bebas dari dunia, bebas dari kepentingan materi, dari kepentingan fisik, harta, maka beliau sudah berada di roh universal. Kita yang masih dunia ini komunikasi dengan roh universal tersebut. Nah, kalau Nabi Muhammad jelas ada ayat Qur'annya, bisa membantu atau memberi pertolongan, syafaat kepada siapapun yang minta tolong asalkan beliau berkenan. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfarahum rasul lawajadullah tawwabar rahima. Orang-orang yang sangat zalim, banyak dosanya seperti saya contohnya, kemudian datang kepada Muhammad, istighfar di sebelahmu Muhammad, istighfar kepada Allah, dan Nabi kemudian wastaghfarulahum rasul, ACC, mendukung, merekomendir, ikut mendukung agar Allah memaafkan dosa saya. Lawajadullah tawwabar rahimah, lamnya lam taukid ini, lam taukid. Pasti Allah memberi maghfirahnya, memberi rahmatnya kepada saya, misalkan contohnya yang banyak dosanya, ziarah kubur pada Muhammad, dan Muhammad pun saya istighfar di situ, dan Rasulullah mendukung, wastaghfirullah rasul, mendukung istighfar saya, maka pasti Allah akan mengampuni dosa saya, sebesar apapun, segede apapun. Nah, kalau Nabi Muhammad, kalau selain Nabi Muhammad, Wali Sunan Gunung Jati, Hashim Asy'ari, gimana? Tidak ada, nasnya tidak ada. Barang siapa yang ziarah kubur pada Hashim Asy'ari maka dosanya nggak ada. Tapi ada ayat Quran yang man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak ada orang yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Nah, mbok menowo ya boleh, atau saya yakin boleh. Saya yakin
Sunan Gunung Jati termasuk orang yang mendapat izin memberi syafaat kepada siapapun yang minta tolong. Oleh Allah. Allah memberi izin pada Sunan Gunung Jati, pada Sunan Ampel, dan lain-lain, pada Kiai Hasyim Asy'ari lah, Kiai Khalil Bangkalan. Allah memberi izin agar beliau-beliau memberi syafaat kepada yang minta syafaat. Itu harus yakin gitu. Ya yakin begitu silakan, nggak apa-apa. Kalau nggak pernah ziarah juga nggak apa-apa. Nggak patean para ulama, nggak patean nggak diziarahi juga. Nah, itu sedikit tentang haul. Adapun malam hari ini Kiai Haji Marsudi mempunyai gagasan yang luar biasa, terobosan yang luar biasa baru kali ini barangkali haul mengenang jasa-jasa kebesaran Pangeran Diponegoro. Diponegoro lahir Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785 dan meninggal di Makassar tanggal 8 Januari 1855. Usia 69 tahun. Dilahirkan dari seorang ibu bernama Raden Ayu Mangkrawati dari Pacitan. Dan ayah bernama Gusti Raden Mas Suraya Hamengkubuwono III. Di Raja Mataram yang ketiga. Nama lahir beliau Bendoro Raden Mas Mustahar alias Abdul Hamid. Kemudian diubah menjadi Bendoro Raden Mas Antowiryo. Setelah ayahnya naik tahta, Bendoro Raden Mas Antowiryo ditetapkan sebagai pangeran dengan nama Bendoro Pangeran Haryo Diponegoro. Pangeran Diponegoro menolak keinginan sang ayah untuk menjadi raja. Ia sendiri memilih tinggal di Desa Tegarejo, Kecamatan Tegarejo, Yogyakarta, tidak tinggal di keraton. Berdekatan dengan tempat tinggal eyang buyut putrinya, yakni Gusti Kanjeng Ratu Tegarejo, permaisuri dari Sultan Hamengkubuwono I. Nah, di sini Pangeran Diponegoro mempunyai sikap yang luar biasa, punya karakter yang luar biasa. Beliau diberi petunjuk oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah agar menolak keberadaan Keraton Jogja yang waktu itu sudah dimasuki, dikontaminasi oleh Belanda. Waktu itu residen Belanda mengendalikan Patih Danurejo ketika Hamengkubuwono yang kelima tahun 1822 masih berumur 3 tahun. Di sini mulailah Pangeran Diponegoro keluar dari keraton melawan Belanda selama 5 tahun. Belanda kerepotan sampai rugi besar, hampir bangkrut. Rapat di Den Haag sana, bagaimana cara mengalahkan ini Abdul Hamid ini atau Diponegoro ini. Keputusannya, konon katanya ada yang sudah tahu watak orang Jawa. Orang Jawa itu jangan dilawan, jangan dikasari. Nanti dia akan melawan, akan bertahan. Tapi orang Jawa itu harus dijunjung, dilem-lem, dipuji-puji. Itu nanti katanya nanti lemah kalau dipuji-puji itu. Betul. Diponegoro ditipu lah. Ditipu, katanya mengajak damai, dijemput dengan dihormati besar-besaran. Ternyata setelah sampai ke Magelang, ditangkap dan dibuang ke Manado dulu, kemudian ke Makassar. Siapakah beliau itu sebenarnya? Beliau santri dari Kiai Hasan Besari, Jetis, Ponorogo. Tegal Sari, Jetis, Ponorogo. Kiai Hasan Besari terkenal, Kiai besar, bahkan konon Nyai Hasyim Asy'ari masih keturunan dari sana. Ibunda Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, Kiai Abdul Hamid, saudara Abdul Hamid ini menulis dengan tangannya sendiri kitab Fathul Qorib, takrib. Sampai sekarang masih ada di Museum Kedu. Kitab tulisan tangan, Fathul Qorib, tulisan tangan Pak Diponegoro, dan kursinya tempat beliau duduk ketika menulis kitab itu. Beliau juga mondok di Kiai Taftazani Kertosono. Kemudian ngaji tafsir Jalalain dengan Kiai Haji Baidui Bagelen. Kemudian terakhir Abdul Hamid ini ngaji ilmu hikmah. Karena kalau sudah punya ilmu syariat harus didasari dengan ilmu hikmah.
wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Kitab dulu, sains dulu, teknologi dulu, baru wisdom. Nah, terakhir santri Abdul Hamid ini mengaji ilmu hikmah kepada Ki Haji Nur Muhammad Ngadi Wongso Salaman Magelang. Itulah ternyata Pangeran Diponegoro adalah seorang santri, seorang ulama. Darah dagingnya yang mengalir pada dirinya adalah spirit santri, spirit ulama, spirit orang yang mujahid, yang abid, yang mukhlis, tanpa pamrih, tanpa kepentingan apa-apa. Itu yang mengalir pada darah beliau itu. Karena dididik oleh para kiai-kiai yang luar biasa, kiai-kiai khawas, kiai-kiai sepuh yang mempunyai kearifan, punya wisdom, hikmah, maka ajarannya masuk ke dalam hatinya atau ke dalam kepribadiannya Pangeran Diponegoro, nggak menjadi ulama sekaligus pejuang. Nah, di sini tadi sudah disinggung banyak oleh Pak Marsudi bahwa Pangeran Diponegoro kalau kita bicarakan dengan kacamata sekarang, beliau seorang nasionalis, seorang cinta pada negerinya, seorang aktivis nasionalis, tapi juga seorang ulama nasionalis, nasionalis yang religius. Sosok Diponegoro itu. Artinya apa artinya? Artinya sejak dulu, para wali songo, para ulama, para murid-muridnya juga, semuanya sudah berhasil memiliki metode dakwah, memiliki karakter dari metode dakwah yang dibentuk itu, mewujudkan karakter yaitu orang yang menerima perpaduan antara Islam dan nasionalisme. Islam sebagai agama muqaddas, ta'alim ilahiyah, samawiyah, isinya akidah dan syariah, nah yang bersifat istihadiyah, bersifat profan, bersifat waqi'iyah insaniyah, yaitu prinsip nasionalisme atau ideologi nasionalisme. Nah, ulama-ulama kita ini sudah berhasil, sudah selesai, sudah tamat mengharmoniskan hubungan antara Islam dan nasionalisme. Maka kalau kita dengar sekarang, kata Pak Marsudi tadi, masih ada saudara-saudara muslim kita di Indonesia yang mempermasalahkan kebangsaan, nasionalisme, itu bukan Islami, bukan katanya gitu. Nah, mari kita berikan penjelasan kepada mereka bahwa nasionalisme tidak bertentangan sama sekali dengan agama Islam. Nah, memang kalau di Timur Tengah, memang ideologi nasionalisme itu pertama kali dicetuskan oleh seorang non-muslim di Timur Tengah. Namanya Michel Aflaq, orang Damaskus beragama Kristen Ortodok, membentuk atau membangun partai politik nasionalis sekuler, sosialis, nasionalis sosialis sekuler. Michel Aflaq, partai Ba'ath, nasionalis yang ingin melawan penjajahan. Kemudian mengkader beberapa kader-kader pemuda Arab. Waktu itu negara-negara Arab di bawah penjajah semua, Inggris, Prancis, Itali. Nah, dari Irak yang dikader Hasan Bakar. Nanti Hasan Bakar dilanjutkan oleh Saddam Hussein, Tariq Aziz, Yasir Ramadan, Hamudi, Ibrahim Hamudi. Dari Suriah, Abdul Karim Qasim. Nanti akan dilanjutkan oleh muridnya Hafid Asad, Abdul Halim Khaddam, Said Muallim. Dari Mesir, Zakaria Muhyiddin, nasionalis Mesir. Akan diteruskan oleh Muhammad Najib, Jamal Nasir, Anwar Sadat. Dari Libya, Abdul Salam Jalud. Nanti akan diteruskan oleh Muammar Gaddafi. Dari Aljazair, Bin Bella, Hawari Boumediene, Syadil bin Jadid. Itu semua orang-orang nasionalis. Tunis, Habib Ghaibah. Sudan, Ja'far Numeri. Yang saya sebut namanya ini, tokoh-tokoh Arab nasionalis, sosialis, sekuler. Aktivis nasionalis melawan penjajah, merebut kemerdekaan, tapi tidak atau bukan aktivis agama. Bukan aktivis Islam. Saddam Hussein, Hafid Asad, Jamal Nasir, itu aktivis nasionalis, bukan aktivis Islam. Dan perjuangan agama Islam, Hasan Banna, Said Qutb, Ashmawi, Zaki Muhandi, Mu'jam Muhandis, Hasan Turo, Hasan Hudaybi, Umar Tilimsani, Wahbah Zukhaili, Yusuf Qardawi, itu semua orang-orang ulama-ulama aktivis Islam. Berjuang Islam. Tapi tidak nasionalis.
tidak punya cita-cita nasional. Tidak punya semangat nasional kebangsaan. Nah, itu di Timur Tengah. Kalau di kita tidak, beda dong, beda. Hashim Asy'ari, pejuang Muslim, pejuang Islam, 100%. Juga pejuang nasionalis, 100%. Ya Ahmad Dahlan, Muhammadiyah. Ya Jagus Salim, Syariat Islam. Sulaiman Rasuli, Wasliyah. Kiai Sanusi, Kiai Abdul Halim, PUI itu juga sama, religius nasionalis. Maulana Zainuddin, Lombok Timur, pendiri NW, Nahdlatul Wathon, sama, religius nasionalis. Artinya apa? Artinya bahwa kita sudah punya prinsip sendiri, punya ta'alim mabadi sendiri, yaitu kita sudah berhasil mengharmoniskan antara teologi, yaitu agama Islam, dengan politik kebangsaan. Sudah selesai. Tinggal ayo kita rawat, kita perkuat, kita jaga. Kalau ada orang selalu pidato, mari kita jaga keutuhan NKRI. Itu jangan diartikan cuma keselamatan geografi. Itu penting, ya. Jangan sampai tanah kita, laut kita diambil oleh tetangga satu jengkal pun, itu ya. Tapi yang paling penting lagi, menyelamatkan budayanya, menyelamatkan kepribadiannya, tipologinya, khosoisnya. Itu harus kita jaga, kita selamatkan. Silakan sekolah di Arab. Saya 13 tahun, Pak Quraish Shihab, Pak Agil Munawar, Pak Alwi Shihab, Gus Dur, Gus Mus, itu Arab semua tuh. Mondoknya di Arab semua itu. Pulang bawa ilmu, tidak bawa budaya Arab. Kenapa? Karena budaya kita lebih unggul daripada budayanya ya, budayanya. Kalau teologinya sama, akidah syariah sama kita orang Arab. Tapi begitu bicara budaya kita beda. Silakan sekolah tuntut ilmu di Amerika, Eropa, Australia, silakan. Pulang bawa teknologi, jangan bawa budayanya. Kenapa? Karena budaya Amerika, budaya Eropa tidak cocok dibawa ke Nusantara. Kita punya budaya sendiri. Wa innamal umamul akhlaquma baqiyat fanhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat sebuah bangsa adalah budayanya. Budayanya baik, martabatnya tinggi. Budayanya hancur, martabatnya akan hancur. Ini Syauqi-Bik, penyair Syauqi-Bik dari Mesir, tidak mengatakan, mohon maaf, tidak mengatakan wa innamal umamul adyanu mahbaqiyat. Martabat bangsa tergantung agamanya. Kalau agamanya benar, maka tidak. Dalam hal ini tidak. Konteksnya bukan agama, bukan teologi. Jadi walaupun akidahnya benar, syariatnya benar, kalau budayanya bangkrut, hancur seperti Timur Tengah perang saudara nggak selesai itu, ya hilanglah martabat bangsa itu. Teologinya benar, akidahnya, syariatnya benar, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji umroh ke Mekah, rukun imannya 6, benar sudah. Kita pun sama. Tapi budaya Timur Tengah sekarang ini, terutama di hari-hari ini, lagi hancur. Perang saudara yang tidak pernah. 40 tahun sudah perang saudara. Sudah 1,5 juta manusia hilang nyawanya. Di Irak, di Afghanistan, di Somali, di Libya sampai sekarang belum selesai. Suriah belum selesai juga. Nah ini jangan kita tiru atau jangan sampai kita terkontaminasi oleh budaya seperti itu. Teologinya oke. Kita baca Quran bahasa Arab, sholatnya bahasa Arab, adzan bahasa Arab, syariat kita sumbernya dari Arab, kitab Arab. Oke. Tapi budayanya, kepribadian, akhlak, jati diri, karakter kita punya sendiri. Yang menurut saya lebih mulia daripada budaya orang Arab kita ini. Budayanya loh ya, cara pola pikirnya, perilakunya, menyikapi sesuatu kita lebih mulia, lebih tinggi daripada budaya mereka. Terima kasih kepada Kiai Haji Marsudi yang telah mempunyai ide yang sangat brilian, sangat cerdas, yaitu menghauli Pangeran Diponegoro dalam rangka menggali nilai-nilai Islam Nusantara. Bukan merubah akidah, bukan merubah syariah, naudzubillah, tapi kita ingatkan bahwa Islam Nusantara, Islam yang harmonis antara teologi, syariah, dan budaya. Akidah, syariah, dan budaya. Sudah selesai sejak dibangun oleh para wali, para ulama, dan para kiai-kiai pesantren. Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Banyak lagi yang bukan NU juga banyak. Tidak hanya NU. Seperti yang tadi saya sebutkan tadi. Syukran wa dumtum fil khairil barakati wan najah.
yahfadkum jami'an min al-ahad wal afat wa yahfadkum min al-fitan wal mihan wa ta'un wal amrad wal asqam wa yahfadhu bi aydikum min al-fislah wal khair wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.